Halo Sobat Niaga, ketemu lagi dengan saya, Niki. Jadi saat ini saya akan coba memberikan tutorial untuk bagaimana cara untuk top up maupun pencairan Bizcash di Sobat Niaga. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan di akun user kita itu kan kita bisa melihat ada Bizcash kita ya di sini ya. Ada total Bizcash kita. Nah, Bizcash ini sebenarnya buat apa sih? Bizcash ini kita bisa melakukan transaksi dengan adanya Bizcash tuh baik itu di marketplace ya, di marketplace ini kita bisa membayar saya service atau apa dengan menggunakan Bizcash, membeli produk kita bisa dengan Bizcash, lalu tender misalnya mengikuti kita membuat tender dan memberikan biaya tendernya berapa itu bisa menggunakan Bizcash juga, dan lain sebagainya ya. Kita juga bisa transfer, quotation, invoicing juga bisa menggunakan Bizcash. Nah, bagaimana cara top up-nya? Kita bisa ke bisnisku. Di bisnisku di bagian finansial, ini kalau kita lihat itu ada top up Bizcash. Jadi kita bisa melakukan top up di sini. Ini adalah ada button di Finance Pro ini, yang pertama untuk top up, yang kedua untuk transfer, yang ketiga untuk tarik dana, yang keempat untuk cek status penarikan ya. Kita akan coba dulu untuk top up Bizcash ya. Untuk men-top up Bizcash kita tinggal klik top up Bizcash. Lalu kalau kita lihat kita bisa mengisi nominalnya berapa, misalnya katakanlah 100.000 ya. Nah, ini akan ada biaya admin, untuk top up. Cuman ini biaya admin ini akan berubah ya seiring dari kebijakan dari pihak Bizcash. Oh maaf, kebijakan dari pihak Sobat Niaga. Jadi kita bisa ketika kita top up kita bisa klik lanjutkan pembayaran. Nah, ketika kita lanjutkan pembayaran, itu nanti kita akan masuk ke payment gateway. Kita tinggal melakukan pembayaran di sini karena masih dummy juga, kita tinggal klik misalnya kita menggunakan Kris, kita tinggal klik ini aja. Jadi ini ceritanya pembayaran ya, ini karena masih dummy jadi nominal dan si metode pembayarannya itu ceritanya sudah berhasil ya. Dia akan kembali nanti ke Finance Pro dan nanti kalau kita lihat dia akan masuk ya top up Bizcash, dia masuk 100.000 nih. Sehingga uang kita jadi ada 1.100.000 ya. Sama di sini juga 1.100.000 ya. Nah, ini adalah untuk melakukan top up. Kita juga bisa melakukan transfer. Jadi kalau kita mau melakukan transfer ke katakanlah penerima yang kita cari gitu, misalnya ada akun saya ya, misalnya ini aja misalnya. Nah, kita bisa ke akun yang mau ditransfer, kita bisa mentransfer. Misalnya kita transfer 50.000. Ketika kita mentransfer Bizcash, ini akan melakukan transfer ke akun Bizcash sehingga uang kita akan berkurang ya. Di sini juga sama masuk ke pengeluaran ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat si Bizcash ini juga ketika kita dapat pekerjaan nih dari produk marketplace gitu ya, kita uangnya itu akan masuk ke Bizcash. Nah, Bizcash ini juga bisa kita lakukan penarikan dana. Nah, dengan caranya adalah dengan klik di penarikan dana di bagian Finance Pro ya. Kita klik tarik dana, lalu kita bisa menariknya ke rekening bank ataupun ke digital payment. Nah, saat ini karena belum ada nih rekening bank dan di digital paymentnya, kita harus menariknya terlebih dahulu menggunakan tambah rekening. Ini juga sama, ini ada biaya admin, tapi ini tidak segini ya. Sekali lagi, ini secara nominal ini akan berubah karena ini saat ini kita mencoba menggunakan akun dummy. Untuk biaya adminnya baik itu penarikan maupun top up itu biayanya tidak segini, nanti mungkin ada di halaman cara kerja ya, nanti harga biayanya berapa ya. Oke, nah untuk rekening itu kita bisa menambahkan di tambah rekening bank. Kita tinggal klik tambah rekening. Nah, itu kita bisa di halaman settings finance, ini sama kita bisa masuk ke profil gitu ya, itu terus kita masuk ke edit rekening, itu bisa kita menemukan tampilan ini gitu ya. Misalnya kita ke profil, lalu kita edit profil. Nah, ini kita masuk ke yang rekening ya. Kita bisa juga temukan di situ. Nah, kita bisa menambah rekening bank. Jadi untuk ditransfer ya, kita bisa klik misalnya rekening bank. Saya banknya namanya banknya apa? Misalnya katakanlah Bank Mandiri. Misalnya ini ada nomornya, misalnya ya. Namanya misalnya nama saya gitu ya. Kita klik tambah rekening. Ini akan menambahkan nomor rekening di sini. Kita bisa edit, bisa hapus. Kita bisa nambah beberapa banyak juga di sini ya. Lalu kita juga bisa menambahkan digital payment. Misalnya GoPay, ShopeePay, atau Dana. Nah, kita bisa pilih misalnya katakanlah Dana. Providernya misalnya apa namanya itu nomor teleponnya misalnya ya. Nama saya, kita bisa juga mentransfernya ke
digital payment. Jadi bukan hanya bank tapi juga bisa digital payment. Nah, kalau udah kita balik lagi ke finansial, kita mau penarikan, kita klik tarik dana. Nah, kita tinggal pilih mau di rekening mana atau mau digital payment mana. Katakanlah kita mau ke rekening, kita tinggal ambil form penarikannya, misalnya katakanlah kita mau mau mencairkan 50.000 ya. Maka kita klik tarik dana. Maka ketika kita klik tarik dana, klik OK. Nah, ketika klik tarik dana, itu kalau kita lihat dia masih belum berkurang. Kenapa? Karena proses penarikan belum selesai. Jadi kalau kita lihat nih ada tulisan sedang proses. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kita bisa cek di status penarikan nih. Kita bisa membatalkan atau kita tunggu sampai selesai. Nah, ini harus ada dari konfirmasi Sobat Niaga, tapi biasanya sangat cepat sih. Lalu ketika sudah selesai penarikan, misalnya katakanlah kita sudah berhasil melakukan penarikan, kalau kita lihat, maka dari admin sudah di-approve, maka Bizcash kita akan berkurang ya. Di sini juga ada uang sudah berhasil transfer, silahkan cek rekening kamu ya. Nah, di sini juga tercatat juga penarikan uangnya ya di sini. Nah, dan juga Bizcash ini bukan hanya bisa ditarik, tapi juga nanti kamu bisa melakukan penggajian langsung dari sini. Jadi ketika di HRM dia keluar untuk slip gaji, itu kamu bisa langsung bayar menggunakan Bizcash. Bukan hanya buat pembayaran marketplace, tapi kamu bisa juga penggajian dan juga tax ya di kedepannya. Untuk di tax ini masih on progress. Jadi nanti akan seamless. Kamu tidak perlu bolak-balik ke rekening bank. Semua pengaturan keuangan kamu bisa di sini beserta pengaturan penggajian, pengaturan bisnis, maupun kamu bisa juga melakukan pembelian ataupun berjualan langsung di Sobat Niaga. Jadi semoga tutorial ini membantu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.